apapun kegiatannya pasti sebelumnya dimulai dengan selawatan. Orang Sunda itu kalau mau kegiatan selawatan dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bagus. Jadi biar nggak bosan boleh divariasi Pak sholat. Ada sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Boleh silakan. Ada ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Banyak. Salawat ini Pak, mau ikhlas nggak ikhlas, mau kedengaran nggak kedengaran, mau dinyanyikan mau nggak dinyanyikan, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya salawat. Dan satu-satunya amalan yang Allah memerintahkan dulu, baru kita disuruh, cuma salawat. Mana ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati ahli musibah di rumah ini, Bapak Mariono beserta dengan keluarga. Yang saya hormati Bapak Ketua Pawiritan, Ketua STM. Yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah tahlilan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama untuk bertahlilan di rumah duka ini, memperingati 40 hari atas berpulangnya ke rahmatullah almarhumah saudari Heni Astuti binti Mariono. Selanjutnya, sholawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak
mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah tahlilan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di Palestina, ada seorang anak perempuan wafat usia 10 tahun. Ayah daripada anak tersebut dimimpikan berjumpa dengan anaknya yang telah meninggal dunia itu. Dalam mimpi itu anaknya bermohon kepada ayahnya agar kiranya makamnya dipindah, karena setiap hari dia mendengar suara jeritan siksaan dari kuburan yang ada di sebelahnya. Lantas keesokan harinya ayahnya beserta dengan penggali kubur membongkar makam anaknya ini. Begitu dibongkar makam anak tersebut, seluruh warga yang menyaksikan penggalian kuburnya mengucapkan subhanallah. Mengapa demikian? Karena anak tersebut sudah dikebumikan lebih kurang 2 tahun, tetapi kain kafan dan jasadnya masih utuh seperti jenazah yang baru dikebumikan. Lantas para warga bertanya kepada ayahandanya, apa amalan anak bapak ini sampai dimuliakan Allah sebegitunya? Bapak ini menjawab, anak perempuanku yang meninggal dunia tersebut dari usia 4 tahun sampai dengan dia meninggal usia 10 tahun ini tidak pernah membuka auratnya setiap dia keluar rumah. Dan yang kedua, tidak pernah meninggalkan kewajiban ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Dari kisah ini dapat kita ambil suatu pelajaran bahwasannya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kemuliaan kepada hamba tersebut. Salah satunya adalah jasadnya akan diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita melihat juga makam-makam para wali, para kiai, termasuk makamnya Imam Nawawi Al-Bantani yang dikuburkan di Ma'la Mekah. Ketika dibongkar makamnya, mau digusur, makamnya mau dipindahkan, nggak bisa makamnya dipindahkan. Dan juga dilihat jasadnya masih utuh dan tercium aroma yang sangat wangi. Kita cemburu kalau melihat orang-orang yang seperti ini keadaan jasadnya atau keadaan meninggalnya. Inilah yang disebut dengan ciri orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, baik di kesudahan akhirnya. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudara, mati ini cuma ada 2 saja keadaan di akhir mati kita. Kalau tidak husnul khotimah, maka su'ul khotimah. Tinggal tergantung bagaimana usaha kita agar nanti di akhir hayat kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Maka para ulama-ulama terdahulu, mereka itu kalau sebelum tidur, mereka berdoanya seperti ini, Pak. Ini salah satu usaha ya. Dari diri kita menjelang kita tidur, kita berdoa seperti yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Apa doa mereka sebelum tidur? Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Itulah doa para ulama-ulama kita dulu. Setiap mau tidur, mereka bermohon dan berdoa kepada Allah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Artinya apa? Intinya ulama-ulama kita dahulu bermohon kepada Allah supaya diwafatkan nanti di akhir hayatnya wafat dalam keadaan baik,
di kesudahan akhirnya. Bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati itu punya jendela. Mata itu jendela hati. Telinga itu jendela hati. Mulut itu jendela hati. Apa yang didengar oleh telinga akan masuk ke dalam hati. Apa yang dilihat oleh mata akan masuk ke dalam hati. Apa yang diucapkan mulut akan masuk ke dalam hati. Dan apa yang masuk dalam hati itu, selama kita hidup di dunia ini, begitulah nanti yang akan keluar ketika kita akan meninggal dunia. Kalau yang kita ucapkan zikir, yang kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang kita ucapkan bacaan Al-Quran, maka nanti ketika kita meninggal, ucapan yang masuk itulah ke dalam hati kita, itulah yang nanti akan keluar. Kita kalau habis sholat baca afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wirid malam Jumat kita baca itu. Habis sholat tahajud kita baca itu. Habis sholat duha kita baca itu. Itu yang masuk sekarang. Nanti kalimat itulah yang akan keluar ketika kita akan wafat atau meninggal dunia. Kenapa? Itu jendelanya. Tapi kalau yang masuk ke dalam hati kita setiap hari adalah kebesaran dunia, uang, bisnis, sawah, ladang, kendaraan. Nanti ketika kita meninggal, yang akan keluar pun kebesaran dunia. Dalam kenyataan hidup ada kita ajari, Pak. Tatkala orang mau meninggal kita ucapkan la ilaha illallah, Pak. Ucapkan la ilaha illallah, tapi bukan itu diucapkannya. Ladang, ada yang ucapkan gitu, Pak. Rupanya saya tanyalah, kenapa Bu, Bapak ini seperti ini keadaannya? Gak bisa, susah diajarkan kalimat la ilaha illallah. Rupanya hidupnya dihabiskan sepenuhnya untuk ke ladang, sampai-sampai dia tinggalkan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Nauzubillah summa nauzubillah. Bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betullah yang disampaikan penceramah pada ahad subuh yang lalu. Kita harus betul-betul di tahun baru ini menghijrahkan anggota tubuh kita. Kalau kita lihat 11 bulan yang lalu, apa dosa yang sudah diperbuat oleh anggota tubuh kita? Ingat-ingatlah, Pak. Mata ini apa yang sudah kita gunakan untuk melihat kekuasaan Allah atau melihat hal-hal yang dilarang Allah. Telinga kita gunakan untuk apa? Ya, selama hidup kita ini. Lebih banyak mendengarkan hal-hal yang baik atau mendengarkan lantunan Al-Quran, mendengarkan lantunan azan. Mulut kita juga begitu. Apakah selama ini kita gunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, mendakwai orang kepada jalan kebaikan, atau sebaliknya mulut ini lebih banyak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di tahun Hijriah ini kita hijrahkan seluruh anggota tubuh kita berbuat, bertingkah laku, melakukan sesuatu yang Allah itu ridho dan suka dengan apa yang kita perbuat. Hijrah. Udah tahun 1443 sekarang. 1442 sudah berlalu. Maka hendaknya ada perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala enggak akan merubah nasib seseorang, nasib suatu kaum, kalau tidak orang tersebut, kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Jadi dari diri kita dulu, Pak. Ibda binafsi. Dimulai ada kesungguhan dari diri kita untuk merubah diri kita, baru nanti Allah Subhanahu wa taala akan merubahnya. Jadi kita dulu, baru nanti Allah yang punya cara untuk merubah
sifat dan kelakuan kita yang buruk dulu dirubah oleh Allah menjadi sifat-sifat yang penuh dengan kebaikan. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lihat, Pak, di daerah kita ini, kalau kita lihat, Pak, setiap hari itu ada saja yang meninggal. Semalam saya ziarah ke Hinai Langkat, Tanjung Beringin. Meninggalnya Ayahanda Ustadz Susanto, SPDI. Waktu kami ziarah ke sana, ada 5 yang meninggal di satu dusun itu. Sampai ngantri yang menguburkannya, Pak. Yang satu dikuburkan jam 9:30, yang satu jam 11, yang satu ba'da zuhur, yang satu jam 2:30. Karena begitu banyaknya yang meninggal sampai kewalahan penggali kuburnya. Betul yang dinasihatkan oleh Ustaz semalam itu. Wa kafa bil mauti wa'izon. Jadikanlah kematian-kematian yang kita lihat yang begitu banyak hari ini wa'izon, sebagai nasihat, sebagai pelajaran bagi kita untuk kita ambil iktibar daripada kejadian ini. Dan rata-rata kita lihat, Pak, yang meninggal belakangan ini di bawah usia 50, di atas usia 40. Mudah-mudahan semua 45, 42, 47. Itu kemarin, Pak, di Jalan Turi 39 ibu-ibu. Enggak COVID, dinyatakan COVID. Begitu. Dan sebetulnya kita ini sudah dipantau oleh malaikat Israel. Ditatap kita setiap hari. Tinggal menunggu saja kapan giliran kita ini akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hari ini orang-orang yang mati itu mendadak. Hari ini kita lihat masih sama duduk dengan kita, bercengkerama dengan kita. Besok kita dengar kabar, lusa kita dengar kabar beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Maka Ibrahim bin Adam mengatakan, salah satu yang membuat doa kita ini enggak makbul, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibrahim bin Adam, adalah salah satunya kita sering takjiah, menyaksikan orang meninggal dunia berpuluh-puluh kali, tapi kita enggak bisa mengambil pelajaran atau itibar daripada apa yang sudah kita saksikan itu. Itu salah satu, kata Ibrahim bin Adam, yang membuat doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, Pak, dari setiap kejadian, kalau kita melihat ada orang meninggal seperti ini, yang ini seperti ini, yang ini kayak begini, yang ini seperti ini, ambil itibar. Nanti bagaimana dengan aku? Gitu. Kalau hari ini orang tersebut ketika dia meninggal sedikit yang ditakjiai, sedikit yang mentahlilkan, nanti bagaimana dengan aku? Apakah sama seperti itu ataukah tidak? Maka salah satu keberuntungannya kita ini berteman dengan orang-orang yang soleh di dunia ini, Pak. Nanti orang-orang yang soleh itu akan ingat kepada kita. Mana si Fulan kok nggak nampak di surga? Dulu sama aku ngaji di FKSMM, di Masjid Babu Salam, di pemerintahan silaturahim Babu Salam. Kok nggak nampak si Fulan ini? Orang yang beriman itu akan ingat kepada teman yang seperjuangan dia dulu sama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu. Maka, Pak, ingat-ingatlah, Pak, nanti kalau saya nggak ada di surga, Bapak cari saya di neraka. Itu Ustaz kami itu, yang sering ceramah di khutbah Jumat, di pemberitaan. Ingat-ingat kita, Pak. Nanti Bapak pun begitu. Kok Bapak selamat ini nggak nampak ini di surga ini? Oh, dulu sama jemaahnya dengan saya itu. Sama, jadi kita saling tolong menolong. Nanti di akhir, itu beruntungnya kita berteman dengan orang-orang yang kita cintai. Itu janji Nabi. Seseorang akan dibangkitkan di akhirat nanti bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Dan orang yang saling cinta mencintai Allah,
nanti dapat memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Tetapi satu pertolongan yang sangat kita harapkan di akhirat nanti adalah pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, bagaimana caranya kalau Nabi biar ingat sama kita? Setiap hari jangan lupa berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu yang pendek, Pak. Maka di Jawa itu, Pak, di Jawa apapun kegiatannya pasti sebelumnya dimulai dengan selawatan. Orang Sunda itu kalau mau kegiatan selawatan dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bagus. Jadi biar nggak bosan boleh divariasi, Pak, salat. Ada sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Boleh, silakan. Ada ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Banyak. Salawat ini, Pak, mau ikhlas nggak ikhlas, mau kedengaran nggak kedengaran, mau dinyanyikan mau nggak dinyanyikan, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya salawat. Dan satu-satunya amalan yang Allah memerintahkan dulu, baru kita disuruh, cuma salawat. Mana ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Allah nyuruh kita, Allah buat dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat atas nabi. Baru Allah suruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu atas nabimu sebagai salam penghormatan bagi dirinya. Jadi, Pak, dahsyat ini, Pak, amalan salawat ini, Pak. Orang-orang dulu kalau ngobati anaknya sakit, panas, demam, cuma air putih nih taruh di gelas, Fatihah sekali, baca bismillah, selawat 3 kali, diminumkan, baik anaknya. Kenapa? Apa yang membuat sembuh itu? Bukan sekedar hanya ucapan dan lapasnya, tapi kesungguhan dan keyakinan dari orang yang baca kalimat itu yang membuat makbul itu. Mohon maaf ya, Pak, terkadang kita sudah baca ini, baca itu, tapi kok nggak makbul. Kenapa? Kita belum yakin dan belum sungguh-sungguh melapaskan kalimat itu untuk kita mohonkan kepada Allah. Contoh aja, Pak, orang sholat 2 aja nggak yakin. Apa iya ya? Kalau aku sholat 2 nanti akan lancar rezekiku. Nggak yakin ya? Ya betul, nggak lancar. Kenapa? Anna inna zonna abdi. Aku itu, kata Allah, bergantung pada sangka hambaku. Kalau hambaku bersangka yang baik yang terjadi. Kalau sangka hambaku buruk yang terjadi. Begitulah, Pak, yang diyakini sama orang-orang Jawa. Nek bulan suro, ojo pesta. Engko pestane ngene. Terjadi balak mata. Ya betul. Karena sangkanya sudah buruk, terjadilah perbuatan buruk. Kan saya bilang tadi, Allah itu bergantung pada sangka hambanya. Kalau sangka hambanya yang baik-baik, yang terjadi yang baik-baik. Kalau sangka hambanya buruk-buruk, yang terjadi yang buruk-buruk. Disinilah kita disuruh Nabi selalu dalam hidup ini berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah
orang. Jangan berburuk sangka. Mohon maaf ya Pak, salah satu penyebab penyakit hamba Allah sekarang ini karena kebanyakan buruk sangka. Itu penyakit hati itu. Iri, dengki, buruk sangka atau suuzon. Ya kan? SMS suka melihat orang susah melihat orang senang. Itu penyakit. Dan penyakit itulah yang kronis hari ini, yang susah obatnya. Kalau kita tidak punya obat untuk mengobati penyakit hati itu. Kalau yang pernah dengar lagu Jawa ini mungkin ingat. Tombo hati ika limang perkara ini. Obat hati ada 5. Kaping pisan boco Quran lan maknane itu. Obat hati itu. Untuk mengobati penyakit hati kita yang begitu banyak itu. Iri, dengki, syirik, husnuzon, suuzon. Ada obatnya. Pertama baca Quran. Dan pahami makna dan artinya. Berzikir yang banyak. Zikir wengi engkang suwi. Berzikir yang banyak. Apa masih berzikir 33 udah? Banyak meremnya pada sadarnya ya Pak ya. Abdulul zikri la ilaha. Seutama-utama zikir adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Itulah satu kalimat yang kita ingin hidup dengannya dan juga kita nanti ingin wafat dengannya. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kita tuh dalam setiap aktivitas itu berzikir. Naik kendaraan berzikir, mengerjakan sesuatu berzikir. Zikir selawat. Bentengi terus. Karena tapi persempit jalan masuknya setan ke tubuh kita dengan apa? Zikrullah. Memperbanyak zikir kepada Allah. Kenapa mudah jalan masuk setan ke tubuh kita? Karena nggak kita bentengi, nggak kita persempit dengan kalimat-kalimat zikir. Sehingga mudah diri kita hari ini dikuasai oleh nafsu setan. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga obat hati, di samping baca Quran dengan maknanya, zikir yang banyak, juga obat hati itu berkumpul dengan orang-orang soleh. Nikmat. Kenapa? Kata Nabi, agama seseorang itu bergantung temannya. Diri kita ini menjadi baik atau buruk bergantung kepada teman kita. Kalau yang suka berteman dengan tukang minyak wangi, walaupun dia nggak pakai minyak wangi, dia akan terciripat bau wangi. Maksudnya apa itu? Orang yang berteman dengan orang-orang yang baik, dia akan tertular kebaikan daripada orang yang ada di dekatnya. Sebaliknya, orang yang berteman dengan orang-orang yang tidak baik, dia akan tertular dengan keburukannya. Satu orang baik berteman dengan 10 orang yang tidak baik. Satu yang baik tadi bisa jadi tidak baik. Kenapa? Pengaruh lingkungan. Satu orang yang buruk, tidak baik, berteman dengan 10 orang yang baik, satu yang nggak baik tadi bisa jadi baik. Itulah ngerinya lingkungan pergaulan itu. Mempengaruhi tingkah laku kita. Maka di pondok hari ini semenjak ada program di Masjid Taqwa itu pondok mengaji, ya Pak. Tiap malam Sabtu ada pondok pengajian. Lama-lama alhamdulillah orang-orang yang dulu suka minuman keras, suka main judi, suka narkoba, sekarang perlahan demi perlahan sudah mulai tobat. Jadi Pak, kalau kebaikan terus dibuat, lama-lama keburukan akan hilang. Betul itu. Wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa.
Kalau yang hak itu sudah dimunculkan, ditegakkan, dibuat, maka yang jelek-jelek, yang batil-batil akan hilang. Maka bagus ini di Bagus Salam ya. Banyak sekali program. Minggu subuh, minggu malam Senin, ya kan Pak? Di Pewiritan lagi. Banyak program-program kebaikan. Itu nanti lama-lama yang jelek-jelek akan hilang. Kenapa? Kawanku yang dulu preman sudah tobat sekarang. Aku masa gini-gini aja. Tobatlah. Nengok kawannya yang preman sudah tobat. Ada namanya di sana itu, mohon maaf, saya sebutkan aja namanya. Pak Jani itu. Orang Desa Asem. Siapa yang gak kenal beliau itu, Pak? Kuat narkobanya. Tetapi salah satu yang membuat dia mendapatkan hidayah, setelah acara tabligh akbar di masjid itu, yang pada waktu itu kita mengundang Kiai Haji almarhum Kiai Haji Tengku Jul, tersentuh betul dengan ceramah itu. Berubah total itu 360 derajat. Sekarang menjadi orang yang terdepan mendukung kegiatan keagamaan di Masjid Al-Huda Desa Asem itu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena terus dibuat kebaikan di daerah itu. Lama-lama keburukan akan tergerus dan hilang. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam memperingati 40 hari meninggalnya almarhumah Ibu Heni Astuti binti Mariono ini, ya, yang mana saya sudah dengar kabar Pak Mariono ini sudah berusaha semaksimal mungkin lebih kurang 1 tahun mengobati penyakit yang diderita oleh almarhumah. Bukan dokter yang tidak ahli, bukan obat yang tidak mujarab, tapi ini semua sudah kehendak daripada Allah Subhanahu. Kenapa? Allah itu yang Allah lihat bukan hasil, Pak. Sejauh mana usahamu untuk mengobati saudaramu, anakmu, abangmu, adikmu, nanti untuk kesembuhan dan hasilnya aku yang akan berbuat. Tapi kalau kita nggak ada usaha, Pak, sebelum meninggal keluarga kita, yang maksimal, meninggallah dia, pasti ada rasa kekecewaan. Kenapa aku belum usaha? Tapi udah usaha yang maksimal, udah kita habiskan berapa banyak uang kita, toh hasilnya Allah jemput dia, kita sudah puas, Pak, merawatnya, membawanya ke sana kemari. Kenapa? Karena yang Allah lihat bukan hasil, tapi yang Allah lihat adalah usaha. Sejauh mana usaha kita untuk mengobati penyakit itu. Karena ada orang udah berobat kemari nggak sembuh, berobat kemari nggak sembuh. Ada yang putus asa, ada yang gantung diri. Padahal kadang-kadang Allah ingin melihat kesabaran kita. Mungkin kita nanti berobat di yang kelima atau yang ketujuh, di situ Allah akan sembuhkan kita. Tapi terkadang belum sampai kepada batas akhir kesabaran kita sudah nggak sabar. Kita mengambil jalan pintas. Kita nggak sabar menunggu pertolongan Allah Subhanahu. Nah, yang lebih parah kadang ada yang bersangka, aku udah sholat, udah tahajud, udah duha, udah sedekah, tapi nggak juga dikabulkan sama Allah. Bersangka sama Allah. Jangan sampai. Berarti Allah punya rencana lain. Karena saya bilang, penyakit yang kita derita di masa sebelum kita meninggal dunia, Pak, mungkin, Pak, itulah dosa-dosa yang kita perbuat di masa lalu, Pak. Dikumpulkan dosa kita di masa sekarang. Nanti Allah beri penyakit kita di menjelang akhir hayat kita. Itulah mungkin, Pak, cara Allah diberikan penyakit itu untuk membersihkan dosa-dosa kita di masa lalu. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Maka beruntunglah orang-orang yang diuji dengan sakit sebetulnya. Kenapa Allah menghendaki dengan sakit yang kita derita itu
adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dan jangan bangga yang hari ini sehat terus. Hati-hati. Kok aku sehat terus ya? Nggak pernah diuji oleh Allah. Hati-hati juga ini, Pak. Bukan berarti orang yang nggak pernah sakit itu Allah sayang, belum tentu. Justru Allah kalau sayang sama hambanya itu akan sering diuji. Kekurangan harta, panen yang gagal, penyakit, kematian. Nanti Allah akan berikan apa? Wabasiris sabirin. Berikan kabar-kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Siapa itu? Orang yang kalau ditimpa musibah, yang keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Mohon maaf, terkadang kalau ada saudara kita yang meninggal atau orang yang meninggal, ucapan kita bukan itu yang pertama. Loh, kok iso ninggal? Loh, jampiro ninggale. Nande kejadiannya, itu yang ucapkan dulu. Salah itu. Apa yang harus kita ucapkan dulu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata kalau kita ucapkan kalimat itu yang pertama ketika kita mendengarkan musibah, baik dari keluarga kita maupun orang lain, kita akan diberikan oleh Allah ganjaran pahala yang begitu besar oleh Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Biasanya Pak, orang kalau pulang itu kan senang ya Pak. Anak sekolah belajar dari jam 7:30 sampai jam 12. Begitu bel berbunyi jam 12:30, senang gak anak sekolah itu Pak? Senang. Kita juga yang bekerja di pabrik, karyawan di mana, begitu bel pulang, senang rasanya. Begitu juga nanti Pak orang-orang beriman. Kalau dia udah rojiun, kembali pulang, dia bukannya malah gelisah, dia malah senang. Kenapa? Dengan dia meninggal dunia, itulah menjadi pintu dia untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman itu gak pernah takut. Kapanpun roh dan nyawanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sebelum dia meninggal, dia sudah mempersiapkan diri dengan bekal iman dan amal soleh. Ingat ya, alam kubur berkaitan dengan iman, alam akhirat berkaitan dengan amal. Nanti yang ditanya di alam kubur bukan amal, tapi iman. Tengok pertanyaannya itu. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Berkaitan dengan iman. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Berkaitan dengan iman. Perkara amal kapan ditanya? Nanti di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Kata Allah. Awal mula amal yang pertama kali diperiksa nanti di akhirat adalah sholat. Jadi perkara amal baru ditanya nanti di akhirat. Adapun di alam kubur yang ditanya adalah perkara iman. Maka kita sering berdoa, Allahumma a'ina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilal jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, wafatkan kami setelah mati dengan iman, kumpulkan kami di padang mahsyar dengan iman, dan masukkan kami ke dalam surga dengan, maka Pak, iman jangan pernah tinggal. Hati Jumat selalu bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Jadi Ustadz, kalau yang meninggal kafir, nyesal dia? Nyesal Pak. Siapa yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam, tidak beriman, dia akan menyesal seumur hidupnya. Jadi kita beruntung ya Pak. Kita hari ini sampai sekarang masih Allah beri hidayah kita iman dan Islam. Itulah nanti yang mau kita bawa. Kita kembali menghadap Allah Subhanahu. Saya rasa demikian. Sudah banyak yang ngantuk saya tengok.
Udah garuk-garuk kepala. Udah jam berapa rupanya? Udah 9:30 pas. Mudah-mudahan tausiah di hari yang ke-40 memperingati almarhumah Ibu Heni Astuti binti Mariono ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, pelajaran dari kita untuk kita ke depannya di tahun 1443 Hijriah ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan, insyaallah. Amin. Demikian yang dapat disampaikan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.